Halo, jumpa lagi dengan kami The Best UPPC. Kali ini saya sedang berada di perumahan Dramaga Permai 2 di Kota Bogor. Pada kali ini saya akan mereview proyek kita yang ada di rumah Pak Abdul di perumahan Dramaga 2. Seperti yang terlihat di sini ada beberapa unit yang kita install. Ada di sini pintu folding dan di sebelah kanan juga ada jendela double swing. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu mengenai unit-unit ini. Mari kita ke dalam. Baiklah, sekarang kita sudah berada di dalam. Nah, seperti yang kita bilang tadi, di sini ada beberapa unit. Yang pertama ini adalah pintu folding atau pintu lipat 4 daun. Nah, pintu lipat 4 daun ini konfigurasinya 4-0. Dalam arti kata, ke-4 daun ini semuanya dilipat, tidak ada yang swing. Nah, sebelum-sebelumnya kita pernah memproduksi itu dengan konfigurasi 4 daun, 3:1, 3 lipat, 1 di swing. Nah, ini semuanya dilipat. Nah, seperti apa? Ya, seperti ini ya. Bagaimana cara membukanya akan saya pertunjukkan. Nah, cara membukanya gampang sekali ya. Yang pertama kita buka dulu interlock. Nah, setelah itu tinggal didorong dan ini sangat ringan sekali. Demikian juga dengan bagian sebelah kirinya. Interlocknya kita buka, kemudian kita dorong, kita lipat. Nah, ini sangat ringan sekali ya melipatnya. Bisa kita dorong dengan satu telunjuk pun bisa, saking ringannya. Nah, pintu melipat dengan sempurna. Begitu juga untuk menutupnya sangat gampang sekali, tinggal ditarik, ya. Juga sangat ringan sekali ya menutupinya, seperti ini. Mengapa pintu folding ini begitu ringan, ya, begitu mudah dibuka dan ditutup? Karena ini didukung dengan hardware yang tepat, ya, hardware yang memang benar-benar kompatibel untuk pintu folding UPVC. Nah, apa aja hardware-nya ya? Nah, seperti yang kita lihat di sini hardware yang melekat di sini. Pertama di bagian dalam ini dilekukan seperti ini ya. Di sini kita lengkapi ada 3 pieces engsel khusus untuk pintu lipat. 1, 2, 3. Itu engselnya khusus ya seperti ini ya, bukan engsel yang abal-abal yang sembarangan. Demikian juga di sini kita lengkapi dengan interlock plus ball. Sistem pengunciannya seperti ini. Nah, fungsi dari interlock plus ball ini kita pengunciannya tidak susah-susah ya, tidak menggunakan eksternal plus ball. Jadi semua plus ballnya tertanam di dalam. Jadi kelihatannya dia lebih ergonomis dan sangat praktis. Untuk pengunciannya cukup dengan menjungkitkan tuas ini untuk pembukaan dan pengunciannya seperti ini. Nah, ketika kita tutup, kita jungkit ke bawah, atas dan bawah dia sudah tertutup. Ya, jadi sangat praktis menggunakan interlock. Ya. Terus ini juga ada engsel tarik ya, fungsinya untuk menarik saja, ada untuk menarik untuk membuat lebih rapat. Untuk di sebelah sini juga sama ya, terdapat 3 pieces engsel khusus pintu folding dan juga kita juga lengkapi dengan interlock plus ball seperti ini, sama fungsinya untuk penguncian ya. Nah, pengunciannya sangat gampang, tinggal tarik kemudian kita jungkit ke bawah tuasnya, dia sudah menutup dengan rapat ya. Gitu. Oh ya, di bagian luarnya belum kita bahas ya, tadi ada hardware-nya apa saja. Boleh kita lihat ke luar. Sama sebelah sini juga kita ada engsel ya, di bagian luar ini juga kita lengkapi engsel ya, engsel antar daun ada 3. Nah, kemudian juga untuk daun yang menempel pada dinding, pada tembok, ini kita juga ada engsel khusus ya yang benar-benar dirancang khusus untuk pintu folding, bukan menggunakan engsel yang sembarangan. Oke, nah terus hardware berikutnya. Mengapa dia sangat ringan? Ini kita juga lengkapi dengan roda atas dan guider bawah. Seperti di atas bisa kita lihat ya, di sebelah sana, coba di zoom in. Nah, itu yang paling atas itu dia sebagai roda guider atas gitu ya. Nah, sementara di bawah juga terdapat ya bagian ini adalah guider bagian bawah ya. Nah, setiap sepanjang daun ini kita lengkapi juga rel.
rel untuk guider bawah. Jadi ini memastikan semua daun berada pada track yang sama, tidak lari ketika dibuka dan ditutup ya. Coba bisa kita lihat bagaimana lembut daripada ini ya, bisa diperlihatkan dari dalam juga. Ketika dia ditutup, boleh diperlihatkan di bagian luarnya, kakak. Bagian sini coba di zoom in, di perbesar, dia bisa dilihat ya ketika ditutup bagaimana pola kerjanya. Sehingga dia sangat lembut sekali ya. Untuk bagian atas juga bisa diperlihatkan bagaimana ketika dia ditutup atau dibuka. Nah, sangat lembut sekali, bisa kita lihat gaya roda atasnya. Seperti itu ya, lembut sekali dia. Oke, kita tutup ya. Tutupnya tinggal kita jungkitkan ke bawah. Maka dia sudah menutup bagian ini. Demikian juga bagian sebelah kanannya. Interlocknya kita jungkitkan ke bawah. Maka dia sudah menutup dengan rapat. Nah, sangat kokoh sekali ya. Dan pintu folding ini kita lengkapi dengan kaca riben ya. Kaca riben setebal 6 mm. Ini request dari customer kita yang menginginkan kaca riben. Dan kelihatan sangat cantik ya. Perpaduan warna putih dengan kaca riben warna hitam. Oke, berikutnya di sebelah kanan saya ini adalah jendela kaca mati. Nah, jendela kaca mati dengan tiang tengah. Ini bentangnya sangat lebar. Ini dia 2 meter. Ketinggiannya pun 2 meter ya. Nah, ini request dari customer ini ingin dijadikan sebagai jendela kaca mati saja. Tidak bisa dibuka. Nah, ini sangat kokoh sekali karena masing-masing bagian ini dilengkapi dengan tiang tengah. Ini ya, jadi sangat kokoh dia. Tiang tengah ini fungsinya ya dia akan lebih kokoh. Nanti ketika ada angin dari luar atau ada beban-beban yang tidak disengaja, misalnya ada yang kesenggol atau ada yang tidak sengaja jatuh keluar, nah, dia bisa menahan. Sangat kuat sekali. Sama ini juga kaca yang ini menggunakan kaca riben setebal 10 mili ya. Ini kaca ribennya tebalannya 10 mili. Emang sengaja seperti itu supaya dia lebih kokoh, menggunakan kaca yang 10 mili. Gitu. Nah, ini ya sebenarnya untuk lebar yang lebih 2 meter dan tinggi 2 meter kita biasanya harus memisahkan modulnya ya. Ini sebenarnya ada 2 modul dalam satu opening. Tujuannya apa? Ketika kita bagi modulnya menjadi 2, bebannya juga akan kebagi. Itu yang membuat jendela lebih kuat. Ya. Nah, kemudian 2 modul ini kita gabungkan dengan sistem joining. Ada modul khusus, boleh di zoom in. Ini ada modul khusus. Nah, ada profil khusus yang menggabungkan 2 modul yang kiri dan sebelah kanan ini. Ya. Nah, fungsi dari profil ini, joining ini adalah pertama untuk memperkuat sambungan, ya, memperkuat kedua modul ini. Yang kedua fungsinya adalah untuk menjaga masing-masing modul ini berada pada track yang sama, ya, tidak bergeser. Oke, berikutnya kita beralih ke jendela double. Oke, berikutnya ini adalah unit yang ketiga adalah jendela double swing tanpa tiang tengah. Jendela double swing tanpa tiang tengah. Nah, jendela ini dilengkapi dengan kaca riben juga, ketebalannya sama 10 mili, dan juga dia dipermanis dengan French twist legar seperti ini ya. Ada ornamen tengahnya. Ini dia mempercantik penampilan daripada jendela itu sendiri. Oke, tadi kenapa dibilang jendela double swing tanpa tiang tengah? Maksudnya seperti ini ya. Ketika kita buka kedua daun ini, maka daun ini terbuka sempurna tanpa dihalangi adanya tiang tengah. Tanpa adanya tiang tengah. Ini yang dimaksud tadi kenapa daun jendela ini tanpa tiang tengah. Apakah ini mempengaruhi kekuatan? Tentu tidak, karena kita punya sistem tersendiri khusus yang mana bila ditutupkan kedua-duanya juga ya, ketika kita aktifkan multi point lock yang sebelah kiri, dia tidak akan goyah. Gitu ya.
meskipun ya tidak ada tiang tengah yang menempel langsung di tengah-tengahnya. Nah, ini tiang tengahnya tiang tengah ambang. Nah, ini baru satu saja dia sudah kuat ya. Kemudian kita tutupkan lagi yang sebelah kanannya, pintu yang daun yang aktifnya. Nah, tambah lebih kokoh lagi dia ketika kita tutup. Jadi ketika dibuka, dia sangat lega sekali, tanpa ada penghalang ya. Jadi ketika ada keadaan darurat pun kita tidak harus melalui pintu, bisa melalui jendela ini, tanpa adanya penghalang. Gitu. Oke, hardware-nya apa saja kita bahas. Kita lihat ya. Pertama, pada masing-masing daun kita siapkan sistem penguncian ya. Nah, pada daun yang aktif ini kita pasangkan satu set kunci multipoint. Kunci multipoint, dan sementara untuk daun yang sebelah kirinya kita gunakan interlock plus bolt. Itu. Jadi dia untuk mengunci daun sebelah kiri supaya dia tidak goyang meskipun tanpa tiang tengah. Jadi kita menggunakan interlock plus bolt, tidak menggunakan external plus bolt. Nah, external plus bolt itu kelihatannya tidak ergonomis dan agak kurang praktis juga karena dia tinggi gitu. Karena ketika mau dikunci dia agak jinjit bagi orang-orang yang kurang tinggi, badannya agak kesusahan ketika mau menguncinya. Maka dari itu kita solusikan ini, kita menggunakan interlock gitu ya. Nah, seperti apa? Coba ini untuk penguncian multipoint lock bisa dilihat ya di sini. Yang dimaksud dengan penguncian multipoint lock, ini kita pengunciannya di banyak titik ya, di multipoint ya. Ada beberapa poin. Nah, seperti di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi satu bidang ini terdapat 4 titik penguncian. Jadi ketika dia dikunci, nah ketika multipointnya diaktifkan, dia mengunci di seluruh bagian. Seperti itu. Ini yang memastikan semua daun itu tertutup dengan rapat. Gitu ya. Oke. Nah, sementara interlock plus bolt kita tidak bisa lihat ya plus boltnya di dalam karena posisinya di dalam. Jadi ini kita ada ini. Jadi sistem pengunciannya juga sama begitu ya. Begitu kita jungkitkan ke bawah, maka dia akan mengunci di atas dan di bawah. Meskipun dia tanpa tiang tengah, dia sudah kuat, gitu ya. Nah, hardware apa saja yang terdapat pada ini? Oke, berikutnya masing-masing daun ini untuk ketinggian yang 2 meter ini kita bekali masing-masing daun sebanyak 4 pikis engsel. Nah, coba bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini engselnya engsel yang khusus, yang memang benar-benar engsel yang kompatibel untuk profil UPVC. Coba diperlihatkan lebih dekat lagi seperti apa kokohnya. Seperti ini ya. Ini adalah engsel yang kita gunakan yang khusus untuk UPVC, jendela UPVC. Ini produk dari Euroqueen. Oke. Berikutnya hardware apa lagi? Nah, masing-masing daun juga kita siapkan windbreak set seperti ini ya. Nah, windbreak set. Windbreak ini fungsinya adalah penahan angin ya. Maksudnya begini. Ketika tiba-tiba ada angin dari luar yang begitu kencang dan posisi pintu daun dalam keadaan terbuka, maka daun tidak akan melebihi bukaan maksimumnya 90 derajat seperti ini ya. Karena dia tertahan oleh windbreak set itu tadi. Itu tadi fungsinya untuk menahan hempasan angin. Bukaannya berapa derajat juga bisa kita setting sebenarnya, bisa maksimum 90 derajat. Dan tidak akan melebihi itu. Jadi ketika ada angin kencang dia sangat aman, tidak akan ngebanting. Sama di sebelah kiri juga kita siapkan atas bawahnya ini ya. Nah, ada windbreak set, ada engsel dan juga windbreak set bagian bawah. Gitu. Oke, berikutnya kita beralih ke bagian atas. Kita kunci ini ya. Coba bisa dilihat kokoh ya, padahal ini tanpa tiang tengah, ini pakai tiang tengah ambang dia. Kemudian kita tutup ini, tambah lebih kokoh lagi dia, pengunciannya di 2 sisi. Sangat kedap sekali ya. Oke, berikutnya ya, seperti yang bisa kita lihat di bagian atas ini terdapat beberapa jendela sliding 2 daun. Nah, ini bidangnya sangat kecil, ketinggian jendela itu sendiri hanya 30 cm ya. Seperti yang kita lihat, sekeliling ini terdapat 8 unit jendela double sliding. Nah, dia bukaannya sangat kecil ya.
Nah, hardware apa saja yang kita pasangkan pada jendela ini? Nah, pada jendela ini masing-masing daun kita pasangkan 2 set roda jendela. 2 set roda jendela. Jadi untuk satu unit ini terdapat 4 set roda jendela. Dan sistem pengunciannya kita menggunakan sistem penguncian kunci bulan, yaitu kuncinya di tengah ya, di antara kedua daun ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat seperti itu. Penguncian kunci bulan. Kenapa tidak menggunakan kunci multipoint? Karena ini kan bidangnya sangat kecil. Tidak lebih dari 30 cm, sementara yang multipoint kita itu minimal harus lebarnya 40 cm. Maka tidak bisa diaplikasikan. Maka solusinya kita menggunakan kunci bulan yang pengunciannya hanya di titik tengahnya saja. Ini sangat aman kalau untuk jendela-jendela yang openingannya tidak terlalu lebar. Namun kalau untuk yang lebar, kita tidak rekomendasikan penguncian seperti ini. Wajib kita gunakan penguncian menggunakan sistem multipoint lock. Pada bagian kamar mandi juga dilengkapi dengan jendela bopen. Jendela bopen ini kita menggunakan tipe jendela double jungkit kiri kanan ya. Double jungkit kiri kanan. Nah, apa saja hardware yang melekat pada jendela jungkit ini? Pertama, kita lengkapi dengan handle dan multipoint ya. Nah, handle dan multipoint. Pengunciannya multipoint berukuran 400 mm. Sama di sebelahnya juga menggunakan handle seperti ini dan penguncian multipoint. Nah, untuk sistem engselnya kita menggunakan casement ya. Jadi fungsi engselnya digantikan oleh casement. Casement ini berfungsi untuk menggantikan engsel dan windbreak. Jadi fungsinya sebagai engsel dan sebagai windbreak. Oke, tadi itulah review project Pak Abdul Somad yang berada di perumahan Dramaga Permai 2, Kota Bogor. Setelah kita review dan setelah kita serahkan, setelah terima kepada yang punya, alhamdulillah yang punya menerima dengan baik dan dengan senang hati dan puas dengan apa yang telah kita buatkan untuk sesuai pesanan Bapak dan Ibu Abdul Somad. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian.